Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan dan semua pendengar Radio Rasil. Masya Allah, apa kabar kemarin datang ke GBK Mas Tony, tengok-tengok gitu? Apa nggak sempat di sana? Dari TV aja? Iya, dari jauh kita tengok-tengoknya. Tengok-tengok dari itu. Tapi Kadang-kadang pada nggak bisa ngomong. rame juga, katanya lebih dari 100 ribu ya. Tapi yang unik adalah pertama misalnya Surya Paloh sama istrinya, dan dia bilang masalah revolusi mental yang mental. Yang unik lagi, banyak orang bilang apa yang akan diomongin Anies ya. Ternyata dia bawa itu semua dengan doa. Nampaknya kita mesti banyak selawat asgil ini. Itu diantara yang kita bincangkan mungkin Mas Tony. Juga tentang BTS. Tadi saya bacakan berita, menteri yang baru tetap digenjot untuk pasang BTS. Tapi sementara ini tiang-tiangnya ini merembet kemana-mana ini dari Plate, yang nampaknya akan menjadi sebuah ujian dalam hal memberantas korupsi di tengah Pak Luhut kemarin yang ngomong masalah udahlah nggak usah rame-rame lah biar lancar semuanya. Akhirnya ranking korupsi kita makin tambah saja. Nah, terakhir adalah pasca pelantikan Pak Paloh dipanggil sama Pak Presiden 1 jam lebih bincang. Tak apa yang dibincangkan itu? Adakah sebuah kalau kata orang itu rembesan kabar-kabar yang disampaikan oleh Mas Tony, yang kalau kata Pak Jafas dari Banyuwangi, ini Mas Tony ini dukun politik atau apa ya? Kok tulisannya banyak yang benar gitu ya? Silakan Mas Tony. Iya, Pak Ihsan dan semua pendengar Rasil. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad. Ini tahun baru Hijriah 1 Muharram. Selamat kepada seluruh umat Islam yang dimanapun berada untuk menjadikan tahun baru ini sebagai tahun melakukan evaluasi, introspeksi, termasuk evaluasi terhadap eksistensi kita di tengah berbangsa dan bernegara. Semoga ke depan akan selalu ada sebuah proses untuk perbaikan demi perbaikan. Itulah hakikat daripada hijrah. Dan kebetulan saja pada hari ini bertepatan dengan tanggal 19 Juli yang dulu ibu saya melahirkan di tanggal ini. Masya Allah. Mabruk. Selamat ulang tahun. Selamat milad Mas Tony. Yang keberapa Mas Tony ya? 20 berapa ya? Iya. Pengennya masih 21. Oh gitu, Masya Allah, Pak Kiai sebentar lagi. Silakan Mas Tony. Soal GBK, bahwa apa yang dilakukan oleh Surya Paloh dan Nasdem cukup sukses lah, mampu menghadirkan 200 untuk konsolidasi di tingkat internal Nasdem saja, sekitar yang terdaftar saya coba komunikasi dengan pihak mereka, panitia itu 250.000. Belum relawan Anies Baswedan yang di luar Partai Nasdem yang cukup besar. Kemungkinan kemarin sekitar 300.000 lah. Sementara GBK itu sendiri sudah cuman menampung di tribun 75.000, ditambahlah di depannya atau di lapangan sedikit karena ada tempat-tempat atraksi ya kira-kira sekitar 80.000. Karena itu di luar jauh lebih banyak daripada di dalam, sementara yang di shoot lebih banyak ada di dalam. Ya katanya yang nonton TV beberapa kali katanya ada sabotase atau gimana itu ya, atau hilang ini dan sebagainya kecuali Metro TV. Itu tapi itu menunjukkan bahwa Nasdem punya kekuatan, Surya Paloh punya kekuatan. Yang dalam pidatonya Ahmad Ali sebagai panitia, bahwa semua yang hadir di situ, seluruh kader Nasdem siap berada mendampingi Pak Surya Paloh dengan segala problematika segala dinamika yang ada. Itu kan sebenarnya konsolidasi Nasdem, bahwa semua kader Nasdem siap untuk bergerak mendampingi apapun yang menjadi sebuah keputusan ketua umumnya, termasuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Itu poin yang sebenarnya ingin disampaikan. Sekaligus kenapa mendukung Anies? Anies dianggap sebagai sebuah jawaban untuk sesuatu yang perlu disempurnakan dari periode sebelumnya. Dan itu menurut saya jauh lebih elegan.
Kemudian Pak Surya Paloh menyampaikan ada masalah revolusi mental itu ternyata belum sesuai dengan harapan. Perlu dilanjutkan, perlu diteruskan agar revolusi mental betul-betul substantif, betul-betul tertuntaskan, betul-betul sesuai dengan ekspektasi yang dari awal digagas 2014, diantaranya di dalamnya ada Surya Paloh. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir kemudian Surya Paloh menunjukkan sebuah tanda bahwa kami komitmen untuk mendukung Pak Jokowi sampai 2024. Mendukung Pak Jokowi. Bukan mendukung orang yang didukung Pak Jokowi ya. Mendukung Pak Jokowi sampai 2024. Apapun yang terjadi, tidak boleh ada penggulingan, tidak boleh ada kudeta, tidak boleh ada penurunan di tengah jalan. Kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh Surya Paloh sebagai bagian daripada komitmen dan konsistensi bersama dengan Jokowi. Ya, sebenarnya ini menjadi sebuah pesan kepada publik. Kenapa kami Nasdem diperlakukan seperti ini, sementara kami memperlakukan Pak Jokowi dengan semua komitmen dan konsistensi. Fenomena ya. Gitu loh. Itu sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Kalau kemudian Pak Jokowi, ya karena harus berakhir 2024 dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Manusia tidak sempurna, rezim tidak sempurna, penguasa tidak sempurna, siapapun, even Anies sekalipun nanti jadi presiden juga tidak sempurna. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Tidak semua 100% sesuai dengan ekspektasi, namanya manusia, ada kekurangan. Disitulah kemudian manusia penuh dengan dinamika. Maka periode berikutnya itu harus dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk melanjutkan itu. Kemampuan untuk menyempurnakan apa yang belum disempurnakan, memperbaiki apa yang belum baik. Dan itu adalah Anies Baswedan. Kira-kira pesan itulah yang ingin disampaikan oleh Surya Paloh. Jadi jangan salahkan, jangan kemudian anggap kami salah, jangan anggap kami itu membangkang Pak Jokowi. Jangan anggap kami itu berkhianat kepada Pak Jokowi. Kami tetap berkawan, komitmen menjaga sampai 2024 dalam konteks normatif, tetapi dalam konteks substantif perlu ada yang disempurnakan oleh orang yang menurut saya yakini mampu untuk menyempurnakan itu, menyelesaikan itu, yaitu namanya Anies Rashid Baswedan. Itu meskipun bahasa maklum lah, orang Aceh besar di Medan, bahasanya keras gitu kan, diksinya juga ya itu, kalau nggak begitu nggak Surya Paloh, dan kalau nggak begitu juga masyarakat belum tentu paham, kira-kira gitu. Terus kemudian orang takut juga. Semula kan Anies ini mau ngomong apa ini gitu ya. Orang pada wah, apalagi yang mau dikritik nih katanya gitu kan. Apalagi ketika pulang dari haji kemudian di Apeksi menjelaskan begitu detail, begitu sistematis, orang terkesima, oh Indonesia begini ya, hanya menampilkan di awal foto tentang malam hari, Indonesia kayak apa, mana yang ada listriknya, mana yang masih remang-remang, mana yang masih gelap, orang terkaget-kaget, luar biasa. Inilah gambaran Indonesia yang sesungguhnya. Ada ketidakadilan di situ, orang terperangah yang bagi sebagian orang kemudian juga merasa tersinggung dan sebagainya. Apalagi ini yang akan diungkapkan oleh Anies di GBK, apalagi menghadirkan, ini panggung Anies, betul-betul panggung Anies. Kalau kemarin panggung 3 orang ya, ini panggung Anies. Kalau panggung 3 orang sih saya berharap tolong kampus-kampus itu mengundang 3 orang supaya betul-betul meminimalisir politik pencitraan yang dilakukan oleh masing-masing kandidat. Itu pembodohan. Itu tapi kampusnya udah merdeka, Pak. Dan pembodohan gitu kan. Oleh karena itu supaya kita mendapatkan cara-cara yang cerdas sehingga para kandidat itu cerdas dan mencerdaskan rakyat, berikan panggung kepada 3 kandidat itu untuk mengurai gagasan-gagasannya. Sejauh mana rakyat akan melihat mereka menguasai tentang dinamika dan problematika bangsa ini, dan kampus siapkan orang-orang terbaik. Itu pun yang kalau berani rektornya terkena kepret lagi. Ya, yang berkompeten, para profesor, akademisi sesuai dengan bidang masing-masing untuk menguji kemampuan dari para kandidat di dalam mengurai persoalan bangsa ini dan kemudian memunculkan gagasan-gagasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Tidak dalam rangka untuk nanti ini lulus atau tidak lulus, itu bukan
otoritas daripada kampus, tetapi ini perlu dipublish, media hadir di situ, menyampaikan kepada rakyat apa yang dalam proses ujian di kampus itu, para kandidat diuji para profesor dan akademis yang berkompeten dan para profesional. Dari situlah kemudian rakyat melihat, oh ini mampu, ini tidak mampu. Biarlah rakyat kemudian dengan keputusan-keputusannya, meskipun nanti ada dinamika, misalnya medsos rame, antara pendukung berdialog, pada akhirnya logika waras itu yang akan tampil. Ya, logika waras yang akan tampil, yang kemudian memenangkan dalam sebuah pertarungan siapa yang kompetisi, siapa yang sesungguhnya di antara mereka yang memang layak mampu untuk mengelola bangsa ini. Kampus-kampus ini tidak perlu takut. Kampus-kampus ini tempat yang merdeka, tempat yang steril, tempat di mana masih ada objektivitas di situ, di mana masih ada kewarasan di situ untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan menyodorkan kepada bangsa ini mana pemimpin yang terbaik, memberikan gambaran kepada rakyat tanpa harus dengan diksi kampus, tetapi dengan menghadirkan para kandidat, kemudian kandidat itu diuji kelayakannya di kampus, biarlah kemudian rakyat menilai mana yang lebih layak di antara 3 kandidat itu. Kalau semuanya nanti tidak layak, nanti Tony Roset akan mencalonkan diri. Udah cukup umur kan? Belum cukup Bang tadi umur Bang. Lagi di Mahkamah Konstitusi kan itu umur. Masalah usia. Gitu ya. Masalah usia ya di bawah 45 tahun ya. Itu cawapres itu, bukan capres itu. Jadi Pak Ihsan dan semua pendengar Radio Silaturahmi, kembali lagi soal Anies, orang mencoba untuk menduga-duga apa lagi yang akan disampaikan oleh Anies tentang keadilan. Ternyata ketika Anies tampil, doa. Ini kan saya pulang haji dan masih banyak orang yang baru pulang haji di sini ini. Doanya makbul dekat dengan malaikat, kita berdoa saja. Langsung berdoa saja. Tetapi doanya itu ya menunjukkan tadi 2 hal. Satu, tentang kondisi bangsa ini seperti apa, ya yang kemudian diuraikan dengan kes-kes yang cukup mewakili ya, dari bahkan anak spesial, anak-anak khusus itu sampai pergi ke rumahnya jam 1 malam menunggu Pak Anies pulang untuk mengucapkan terima kasih dari doanya itu sendiri ya, Masya Allah. Iya, ada kes-kes yang dianggap mewakili terhadap situasi dan problem yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, bahkan dalam tanda kutip diratapi oleh bangsa ini. Kemudian juga yang kedua tentang ekspektasi, harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa untuk menyelesaikan persoalan di tengah betapa beratnya ya. Maka keluhan itu yang paling layak hanya kepada Allah. Kemudian permohonan itu yang paling layak kepada Allah, di mana manusia dengan semua kelemahannya itu terbatas. Karena itu ada kekuatan-kekuatan yang besar yang mencoba untuk menghalangi, yang mencoba untuk menjegal, yang mencoba untuk mendalimi, maka masih ada Allah yang bisa. Kalau menghitung kekuatan itu akan sulit. Tetapi ketika ada kesadaran hadirnya Tuhan yang Maha Esa itu, maka optimisme muncul, ekspektasi tetap menjadi sesuatu yang dikejar ya. Masih bisa diyakini untuk diperoleh. Ya. Disitulah kelihatan bahwa doa itu menjadi sebuah optimisme yang luar biasa, sekaligus kesadaran betapa sesungguhnya setiap perjuangan itu akan menghadapi rintangan, bahkan rintangan itu amat besar, amat dahsyat. Itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Anies. Dan yang ketiga, jangan pernah takut, masih ada Allah, jangan pernah pesimis, masih ada Allah. Bahwa hidup ini selalu akan berada di dalam skenario Tuhan yang Maha Esa. Apapun yang dilakukan oleh manusia di dalam merekayasa atau sejenisnya tidak akan pernah mampu melampaui apa yang menjadi rekayasa Tuhan. Masya Allah. Selanjutnya masalah korupsi, Mas Tony. Banyak orang bilang kok banyak banget peristiwa lain mengalihkan urusan BTS-nya. Ini warawiri kemana? Sedangkan Pak Luhut baru saja ngomong urusan KPK ini jangan banyak drama lah, apa tangkap tangan. Ini yang penting apa itu? Yang penting sistem yang makin bagus kata beliau. Masya Allah.
ini kan ukurannya transparansi itu sudah bilang itu ranking korupsi kita tuh makin parah saja. Bagaimana Mas Tony melihat kasus BTS ini arahnya kemana sih akhirnya Mas Tony? Iya, Menteri pertama baru pula soal ini ya menterinya korupsi, ya. Iya silakan Mas ranking Tony. soal kan jelas itu Hmm. rankingnya berapa, turun apa naik. Hmm. Kalau rankingnya itu makin bagus, saya Hmm. pikir Pak Luhut layak dan perlu Hmm. diapresiasi, jadi Hmm. nyambung. Tapi kalau rankingnya makin parah, gitu kan, Hmm. tingkat korupsi kita, kok kenapa harus ngomong seperti itu? Ini kan kontradiktif, yang Hmm. pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tahu bahwa banyak kasus yang tidak terselesaikan. Antaranya adalah Harun Masiku. Kalau Harun Masiku ketangkep, ya bolehlah ngomong begitu. Harun Masiku entah kemana, gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, ada kasus-kasus yang secara kualitatif itu dasar. Ya, kita tahu Asabri dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah BTS 8 triliun. Hmm. Ya, itu kan sangat besar sekali. Dulu Edi Tamsil ya cuman segitu, itu ramenya bukan main. Sekarang besar seolah-olah masyarakat biasa 8 triliun, kemarin juga lebih, kemarin juga sekian triliun kan gitu. Ya dari mana kita mengukurnya? Terus 27 miliar kemudian dikembalikan gitu aja gitu ya. iya, carut-marut ya, carut-marut Hmm. di internal KPK sendiri antara apa namanya, ada 3 itu orang yang kemudian sempat dikeluarkan, ada Karyoto di situ, ada Endar, kemudian ada Fitra dan sebagainya yang berbenturan dengan Firly. Firly kemudian ada kasus hukum dikasuskan hukum di Polda Metro Jaya dan seterusnya. Lalu mau menilai positifnya di mana gitu loh. Hmm. Itu yang cobalah. Justru ketika diungkapkan seperti itu masyarakat malah akan mengungkapkan bukti-bukti yang sebaliknya. Kecuali memang Pak Luhut maunya seperti itu, supaya masyarakat mau mengkritik KPK dengan mengeluarkan bukti-bukti yang sebaliknya. Ya Hmm. sebagaimana ketika Golkar ini kan sedang dilanda Gejolak dinamika lah bahasa halusnya. Di bahasa halus. mana tahu-tahu ada 3 orang pengurus aktif yang hadir di GBK. Sementara kan kita tahu Golkar itu ngikut Pak Jokowi. Apakah itu sengaja diutus oleh seseorang yang akan menjatuhkan Erlangga sekalian gitu loh, yang kemudian Erlangga dipanggil oleh kejaksaan kan Oh, dengan iya. memang kasus Kok dan kayak sudah itu santer kayak sekali. bersambung itu ya kisahnya gitu. Iya, saya yakin itu bukan Erlangga yang mengutus gitu loh. Erlangga yang mengutus, tetapi yang mengutus itu adalah orang yang berada di lawan Erlangga sekalian Erlangga Satu biar hari selesai baju untuk kuning masuk diganti. sana, Erlangga dipanggil kejaksaan langsung. Kayaknya memang udah main Iya, sandra-sandraan untuk gitu. untuk apa menegaskan lagi santer bahwa akan ada ketersangkaan ditersangkakan kemudian di PLT-kan PLT-nya itu Pak Luhut. Ini isu ya. Iya Ini betul. isu yang berkembang kita akan lihat terus kemudian ada Munaslup. Hmm. Golkar kemudian Golkar akan dibawa kemana? Ini kan biasa kalau sudah menjelang ini. Tetapi itulah dinamikanya berkaitan dengan korupsi. Ya, mungkin boleh jadi Pak Luhut gitu. Oh, KPK bagus loh. Pak Luhut ingin menggugah kepada Memanfaatkan. orang-orang untuk mengeluarkan data-data yang sebaliknya gitu kan. Sekaligus sebagai kritik kepada KPK. Kalau itu maksudnya kita apresiasi Pak Luhut. Bagus Pak. Kalau bisa begitu terus gitu kan. Jadi diungkapkan yang sebaliknya. KPK bagus loh. Terus kemudian, nah gimana mau bagus kalau sudah revisi undang-undangnya terjadi seperti itu. Kemudian soal sistem transparan pencegahan, udah berapa triliun yang dicegah? Apa ukurannya? Kalau orientasinya pencegahan. Jadi ini belum nggak konsisten juga satu sisi. Tapi kalau kita memanai tafsir dari Pak Luhut bahwa silakan kalian mengungkapkan data-data sebaliknya terhadap apa yang aku ungkapkan ini, itu bagus menurut saya. Itu cara cerdas menurut saya untuk memberikan kritik dan memberikan kesadaran kepada KPK. Soal BTS, saya setuju sama Pak Jokowi kalau harus dilanjutkan. Enggak ada alasan untuk tidak dilanjutkan, tetap dilanjutkan. Tapi barangkali Pak hukum biarlah berjalan.
gitu kan. PTS tetap lanjutkan, jangan tidak lanjutkan, sudah dianggarkan kan itu menjadi sebuah target yang baik. Tetapi ya hukum tetap berjalan, jangan kemudian hukum berjalan itu berhenti, jalan. Kami hukum tetap jalan. Siapapun gitu, siapapun yang terlibat di situ ya harus diusut. Jangan sampai ini isunya Jaksa Agung mundur karena tertekan dan 27 miliar itu harus diungkapkan dari siapa? Siapa pemain-pemainnya? Pemain kecil sampai pemain besar. Jangan menterinya aja yang diambil, menterinya kan kecil itu. Jangan dirut perusahaannya juga yang ditersangkakan. Pemain dibalik dirut itu juga siapa? Ya tidak pandang bulu. Kalau ini bisa diungkap oleh kejaksaan, top market top kejaksaan ini. Tapi kalau kemudian Jaksa Agungnya mengundurkan diri, publik semakin curiga, ini tidak akan tuntas. Ini akan berhenti di orang itu. Ini tidak akan menyasar orang yang mengembalikan 27 triliun, 7 miliar. Ini tidak akan menyasar nama-nama yang selama ini sudah muncul di media dan sebagainya dan sebagainya. Ini ya terus kemudian pertanyaannya, di mana indeks penegakan hukum di Indonesia yang dikatakan makin baik? Nah, Tidak hanya di KPK, di kejaksaan juga. sistemnya makin baik. Ya salam, penindakannya Iya, turun kalau ya. iya, ini kan sistem makin baik itu barangkali Di mata bahwa siapa? semua birokrasi udah semakin baik gitu kan. Nyatanya juga begini. Kita semua tahu lah siapa namanya kasus BTS. Memang di kementerian lain nggak ada kasus BTS yang lain Nah, dengan istilah yang berbeda. berburu Ya. di kebun binatang kalau gitu ya. Jadi. Iya, ini kasus BTS kan karena memang apa namanya kasus iya ada real, alat buktinya jelas, layak untuk jadikan tersangka betul dan kita dukung semua. Maksud saya BTS ini harus selesaikan, tapi juga jangan hanya BTS yang ada di Kominfo aja, tapi BTS yang lain dengan nama-nama yang lain ini juga harus diusut. Jangan kemudian Kominfo yang diusut, lalu kemudian Kementerian apa namanya Pertanian yang sekarang sudah mulai diomong-omongin, lalu yang dipanggil si menterinya Menteri Kehutanan, itu kan jadi semua kader Nasdem kan jadinya. Ya, masyarakat kemudian bisa menghubungkan bahwa ini ada kaitannya dengan dukungan Nasdem kepada Anies, kan kita aja pada akhirnya rakyat menyimpulkan begitu dan susah dibantah. Inilah mungkin pemanggilan Pak Jokowi kemarin terhadap Pak Surya Paloh ya. Lama pula dia berbincang setelah Kalau itu pelantikan. menarik Nah, bahwa Surya Paloh unjuk gigi di mana sebelum acara dimulai sidak di lapangan itu viral ya, media mengungkap semuanya. Lalu kemudian acara dengan menghadirkan sukses lebih besar dari PDIP sebagai partai pemenang pemilu. 100.000 Itu lebih lah. baru satu partai. Kalau 3 partai koalisi hadir dari kader PKS, kita akan ngeri juga kalau PKS itu kan solid sekali. Betul. Konsolidasi ke ininya solid, dan PKS ketika ini nggak perlu butuh duit kecuali hanya butuh di lapangan saja, nggak perlu menyiapkan bis, nggak perlu menyiapkan ini. Kalau PKS sudah kita tahu lah, kita semua kenal PKS adalah partai yang selain modern, PKS itu adalah partai yang konsolidasinya paling solid hadir. Kemudian belum lagi ketika nanti Demokrat marah, ya sedang diutik-utik, kemudian kadernya didatangkan semuanya. Saya pikir Demokrat juga SBY punya duit gitu loh. Itu dari GBK sampai kemudian GBK penuh sampai Monas itu penuh gitu. Kalau sudah seperti itu apa nggak ngeri-ngeri sedap? Maka layaklah kemudian dipanggil Pak Jokowi ketemu. Padahal Surya Paloh ketemu Pak Jokowi sudah lama nggak ketemu gitu kan. Saya dengar kabar juga Pak Anies juga belum dikasih waktu untuk sowan ke Pak Jokowi. Jadi bisa ngobrol ya, kemudian orang berspekulasi apa sih yang diomongin Pak Jokowi dengan Surya Paloh. Apa tuh? Ya bahasa yang keluar itu kan bahasanya ini abang kakak, abang adik mengucapkan selamat ulang tahun, terus kemudian apa namanya semuanya, tapi dugaan namanya dugaan kan bisa benar bisa salah. Dugaan ya. Yang kata Pak Jafas tuh gambaran baskomnya gimana tuh? Apa yang terjadi, Bang? Iya, kalau dugaan kan nggak bisa dituntut kalau salah, namanya juga dugaan. Dugaan. Nah, gini
sudahlah Bang Surya, ya kita sama-sama menjaga keamanan, menjaga stabilitas, menjaga demokrasi. Ya Abang mengusung ini, saya ini, yang penting kita damai. Kita sama-sama siapapun yang menang nanti biarlah urusan rakyat. Kita yang penting tidak ada gesekan yang menunjukkan kepada rakyat bahwa kita tidak ada masalah. Ya paling gitulah. Gitu, siapapun yang menang. Nggak ada perencanaan untuk menjadi satu putaran aja gitu supaya yang satu bergabung, karena kan ini ada indikasi ke sana supaya ada apa di balik ini gitu Bang. Kan dari awal sudah Surya Paloh menyampaikan, ini ada Anies, ini ada Ganjar. Silakan Pak Presiden pilih mana yang pertama, mana yang kedua. Kabarnya Pak Presiden meminta waktu 6 bulan, tapi ditunggu-tunggu, kemudian belum ada keputusan. Akhirnya Surya Paloh mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan. Sebelum 2 nama itu disetorkan. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Silakan Pak Presiden pilih mana yang ini. Kabarnya begitu. Pada akhirnya kemudian dinamikanya dan takdirnya seperti ini. Ya, sudahlah, semoga tidak ada efek negatif dan apalagi destruktif kepada bangsa ini. Kita kan berharap begitu rakyat ini. Ya itu kalau sudah gajah dengan gajah itu kan, ya kita meniru Anies aja lah, main doa aja lah gitu kan. Main doa aja karena ini udah urusan gajah dengan gajah. Pokoknya kalau Surya Paloh dengan Pak Jokowi ada masalah itu yang ketakutan itu Kapolri itu. Ini nanti kalau bahaya ini, pusing itu keamanannya gitu kan. Repot, tapi kita lega. Semoga pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh membawa rasa adem bangsa ini tanpa mengurangi ikhtiar untuk mendapatkan seorang presiden yang berkualitas. Tahu-tahu Pak Jokowi bilang, Bu Mega, Ganjar jadi wakilnya Pak Anies saja. Siapa tahu begitu ya, kita juga tak tahu. Tapi di sisi lain ada siapa itu namanya kader PDIP datang ke Prabowo ngobrol lebih dari 2 jam. Budiman 2 jam dia ngobrol ya. Budiman sejak nikah. Kapal besar Indonesia suruh bersatu. Allah alam, apa maksudnya itu? Ya itu kan masih berupaya agar Pak Prabowo jadi cawapresnya Pak Ganjar. Ya dulu pernah kita dengar ucapan katanya Pak Prabowo pernah mengatakan mengatakannya, daripada saya jadi wakil saya tidak nyapres, yang mendingan saya ke gunung saya berkontemplasi. Daripada juga efek efek buntut jas kotel efek. Gitu. Saya pikir faktor utamanya bukan kotel efek. Kotel efek itu bagi pengurus Gerindra itu kotel efek. Tapi bagi Pak Prabowo sendiri, saya pengen jadi presiden, bukan wakil presiden. Bagaimana saya jadi presiden kalau yang saya nyalon wakil presiden? Ya nggak mungkin. Yang mendingan aku ke gunung aja, gitu kan. Itu jadi soal itu ada kayaknya. Tapi formasi 3 pencalon, saya kemarin ada diskusi dengan teman-teman di DPR, sampai kemudian teman DPR nanya, ada teman DPR nanya di depan teman-teman DPR yang lain. Ini Mas Tony, saya mau nanya ini, terakhir ini kita belum mau pisah ini, calonnya berapa? Saya bilang insya Allah calonnya 3. Kenapa calonnya 3? Ya Pak Ganjar kan jelas, Pak Anies jelas. Kemudian Pak Prabowo apakah ini, karena ada teman DPR dari P3 bilang Pak Prabowo nggak bakal nyalon. Pak Prabowo itu di ujung misalnya tinggal panggil Caimin, yuk Caimin kita deklarasi jadi. Itu paling gampang. Mungkin dengan Golkar agak berat ya, karena ada dinamika Golkar yang luar biasa begitu. Tapi kalau apalagi diambil Pak Luhut itu kan susah. Terus kemudian juga dengan PAN ya. Dengan PAN bergantung Erick Thohir bergantung kepada Pak Jokowi, kan gitu. PAN hari ini bergantung Erick Thohir bergantung Pak Jokowi, artinya bergantung kepada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak setuju, PAN kan juga susah kan. Apalagi sekarang sudah ada tim 7 kan, tim 7 yang dibuat oleh cawe-cawenya Pak Jokowi di Ganjar Pranowo itu menunjukkan. Terus kemudian ada orang Gerindra bertanya, gimana menurut Mas Tony terkait dengan dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo? Kalian percaya? Saya tanya gitu.
Ya. Pak Jokowi itu ke mereka emang mau berani melawan Mega. Ada masalah besar itu kalau berseberangan dengan Ibu Megawati. Pak Jokowi itu bernegosiasi sebenarnya, bernegosiasi dengan Bu Mega agar Ganjar Betul. Pranowo cawapresnya itu adalah Erick Thohir. Bagi Pak Jokowi, Erick Thohir itu Orangnya. diupayakan dengan semua kerja kerasnya agar menjadi cawapresnya, diterima Ibu Mega menjadi cawapresnya Pak Ganjar PDIP. Pranowo, gitu kan. Iya, Pranowo. Oh. Itu sebenarnya dengan berbagai manuver, pura-puranya dukung Prabowo. Ya mohon maaf Iya, orang-orang Gerindra, kadang-kadang Gerindra mohon maaf. Ini kan analisis bisa salah bisa benar. Tetapi analisis saya soal ini kecil kemungkinan Pak Prabowo, dan kita tahu hubungan hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi dengan Mega kayak on off itulah. Tetapi kalau ada Pak Jokowi kepengen sesuatu kepada Ibu Mega, biasanya melakukan manuvernya adalah melalui kayak begini ini. Manuvernya, ya aku kalau nggak diterima, ya aku bawa Erik ke Pak Prabowo, aku dukung Pak Prabowo loh. Kira-kira gitu loh. Ya Prabowo loh, gitu loh. Ya Pak, pertanyaannya mana mungkin kata lagu itu. Mana mungkin. Masya Allah. Waktu pula yang memisahkan kita nih, Mas Tony Oh pagi gitu hari ya. ini. Closing statement Mas Tony, silakan. Apa yang ingin Mas Tony ingatkan untuk pendengar di tahun baru ini? Ini di 27 Iya, negara juga ikut dengar nih Mas Tony. Silakan Mas Tony. selamat tahun baru Hijriah khususnya bagi seluruh umat Islam dan juga seluruh rakyat Indonesia, karena tahun baru ini adalah tahun Komariah dan dulu dipakai oleh orang yang tidak eksklusif agama tertentu. Kita berharap ada sebuah proses hijrah ke arah yang jauh lebih baik individu kita maupun komunal kita, terutama adalah bangsa dan negara. Indonesiaku harus hijrah ke arah yang lebih baik, dan hijrah itu diawali yang paling efektif lahirnya seorang pemimpin yang baik, yang berintegritas, yang berkompeten. Karena itu jangan pernah salah memilih pemimpin. Kalau kita salah memilih pemimpin, kita akan kecewa terhadap bagaimana bangsa ini melaju dalam rute-rute yang bisa salah, bisa tersesat untuk di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita hijrahkan Indonesia ini, terutama melalui memilih pemimpin yang tepat, memilih pemimpin yang benar, bukan karena satu organisasi kita, bukan karena ada ikatan emosional dengan kita, bukan karena segala hal yang tidak penting pernah bantu kepada kita, pernah ngasih BLT kepada kita, pernah salaman kepada kita. Kita tidak sedang mencari kawan, tidak sedang mencari donatur, tidak mencari calon menantu atau calon mertua, tapi kita sedang mencari pemimpin bangsa yang kuncinya punya integritas dan punya kapasitas. Dari situ rute hijrah Indonesia ini akan menjadi jauh lebih baik. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Mas Tony, sekali lagi selamat milad, semoga selalu bermanfaat usia Mas Tony Rashid. Amin. Dan Amin ya selalu rabbal alamin. berguna untuk negeri, keluarga dan bangsa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tony.